Bayangkan ini, kamu sudah masuk usia 29. Kerja tiap hari, gaji lumayan, tapi tabungan tipis. Badan gampang capek. Karir gak jelas arahnya. Dan tiba-tiba kamu mikir, kenapa hidupku gini-gini aja, padahal aku udah dewasa? Percaya atau enggak, itu cerita jutaan orang di umur 20-30. Bukan karena kita malas. Bukan juga karena kita kurang pintar. Tapi seringkali, kita menyepelekan satu hal kecil, kebiasaan sehari-hari. Ada pepatah, hidupmu hari ini adalah hasil dari kebiasaanmu 5 tahun lalu. Dan hidupmu 5 tahun ke depan adalah hasil dari kebiasaanmu hari ini. Di video ini, kita akan bahas kenapa usia 20-30 itu waktu emas membangun kebiasaan. Kenapa bukan nanti, kenapa harus sekarang? Dan gimana kebiasaan kecil bisa jadi pondasi besar di tengah dunia yang serba nggak pasti. Kita akan masuk ke konsep dari buku Atomic Habits karya James Clear. Tapi kita tarik ke realita hidup anak muda zaman sekarang. Ekonomi nggak stabil, kerjaan penuh ketidakpastian, sosial makin rumit. Justru di masa inilah, kebiasaan kecil jadi penyelamat. Jadi, kalau kamu lagi di umur 20-30 dan merasa hidupmu berantakan, tonton video ini sampai habis. Karena mungkin, jawaban yang kamu cari ada di hal-hal kecil yang sering kamu anggap sepele. Ceritanya begini. Ada seorang teman, sebut saja Dani. Umurnya 27, kerja di sebuah perusahaan swasta. Hidupnya kayak roller coaster. Kadang rajin olahraga, kadang enggak. Kadang nabung, kadang boros. Dan hampir setiap bulan dia merasa kehabisan energi, kehabisan uang, dan kehabisan semangat. Sampai suatu hari, Dani baca buku Atomic Habits. Dia coba satu hal sederhana, setiap pagi jalan 15 menit. Lalu, dia sisihkan Rp20.000 setiap hari ke dalam amplop. Dan sebelum tidur, dia tulis 3 kalimat tentang apa yang terjadi hari itu. Kedengarannya sepele banget, kan? Jalan kaki sebentar, nabung recehan, nulis jurnal tipis-tipis. Tapi setahun kemudian, dia cerita, aku merasa hidupku lebih stabil. Aku nggak gampang stres. Tabunganku lumayan. Dan aku punya arah. Itulah kekuatan kebiasaan kecil. Sesuatu yang terlihat tidak signifikan, tapi kalau dilakukan konsisten, hasilnya luar biasa. Pertanyaannya, kenapa kebiasaan kecil ini jadi penting banget di usia 20-30? Kenapa bukan nanti, di umur 40 atau 50? Pertama, karena ini adalah fase identitas. Psikolog McJay, dalam bukunya The Defining Decade, bilang bahwa umur 20-an adalah masa membentuk identitas dewasa. Apa yang kita lakukan di umur ini? Entah kebiasaan finansial, kebiasaan kesehatan, kebiasaan belajar, akan jadi pola yang terbawa sampai tua. Kedua, momentum biologis. Di umur 20-30, tubuh masih relatif bugar. Otak masih lentur, istilahnya punya neuroplasticity tinggi. Artinya, otak kita masih gampang dilatih untuk membangun kebiasaan baru. Semakin tua, semakin susah. Ketiga, kesempatan sosial. Umur ini biasanya jadi pintu, cari pasangan hidup, bangun karir, mulai bisnis, atau membentuk jaringan. Dan kebiasaan kecil menentukan apakah kita siap memanfaatkan peluang, atau malah melewatkannya. Sayangnya, banyak orang di usia 20-30 jatuh ke jebakan. Ah, masih muda, nanti aja serius. Kita merasa masih punya banyak waktu. Padahal delay 5-10 tahun bisa berarti kehilangan waktu emas. Contohnya sederhana, kalau kamu baru mulai menabung umur 30, kamu harus menabung lebih besar untuk hasil yang sama dibanding kalau mulai di umur 25. Karena compound effect itu nyata. Jadi, kalau kamu tanya,
Kenapa harus sekarang? Jawabannya jelas. Karena umur 20-30 adalah waktu emas. Kebiasaan kecil yang kamu tanam hari ini akan menentukan kualitas hidupmu 10-20 tahun ke depan. Sekarang kita masuk ke inti konsep Atomic Habits. Ada 3 poin utama. Pertama, perubahan kecil hasil besar. James Clear bilang, kalau kamu jadi 1% lebih baik setiap hari, dalam setahun hasilnya bisa 37 kali lipat. Tapi kalau kamu 1% lebih buruk tiap hari, hasilnya bisa runtuh. Kedua, identitas lebih penting daripada hasil. Jangan cuma target, aku mau lari 5 km. Ubah identitas jadi, aku orang yang rutin olahraga. Begitu identitas terbentuk, perilaku akan mengikuti. Ketiga, sistem lebih penting daripada tujuan. Tujuan memberi arah, tapi sistem yang bikin kamu sampai. Misalnya mau sehat. Tujuan turun 10 kg. Sistem olahraga ringan, tidur cukup, makan teratur. Di dunia yang tidak stabil, sistem kebiasaan ini jadi jangkar. Kamu mungkin gak bisa kontrol ekonomi global, harga barang, atau politik. Tapi kamu bisa kontrol kebiasaan kecilmu. Menabung, belajar skill, menjaga kesehatan. Banyak orang bilang, ngapain bikin rencana panjang, dunia aja berubah terus. Memang benar. Ekonomi goyah. Kerjaan gak pasti. Politik bikin pusing. Tapi justru di tengah ketidakpastian, habit adalah jangkar. Kebiasaan kecil bikin kita punya kontrol meski dunia kacau. Contoh, ekonomi sulit, habit menabung kecil lebih kuat daripada nunggu bonus tahunan. Distraksi medsos, habit 30 menit baca lebih berharga daripada scroll tanpa henti. Karir gak pasti, habit belajar 1 skill baru tiap minggu jadi bekal masa depan. Ketika dunia luar tidak bisa kita kendalikan, kebiasaan kecil adalah area kendali yang nyata. Itu yang bikin kita tetap waras dan punya arah. Sekarang pertanyaan penting, kebiasaan apa yang sebaiknya mulai di usia 20-30? 1. Habit finansial. Catat pengeluaran, sisihkan tabungan meski kecil, hindari utang konsumtif. 2. Habit kesehatan. Olahraga ringan 3x seminggu, tidur cukup, minum air putih. 3. Habit produktivitas. Baca 10 menit sehari, journaling, to-do list realistis. 4. Habit relasi. Hubungi keluarga, jaga komunikasi dengan teman. 5. Habit mental. Meditasi singkat, gratitude journal, kurangi screen time. Kamu gak perlu semua sekaligus. Pilih 1-2 habit kecil, lalu bangun sistem. Lama-lama, identitasmu akan berubah sesuai habit itu. Mungkin kamu bilang, tapi gue sibuk, gak ada waktu buat habit kecil. Justru habit kecil bisa diselipkan. Contoh, jalan kaki 10 menit saat telepon, baca 2 halaman sebelum tidur. Atau kamu bilang, kalau dunia berubah terus, buat apa bikin sistem? Ingat, habit bukan soal kontrol dunia, tapi kontrol diri. Lalu ada yang bilang, aku sering gagal mulai habit. James Clear jawab, jangan fokus ke gagal atau berhasil. Fokus ke proses yang bisa diulang. Habit itu bukan garis lurus, tapi perjalanan yang bolak-balik. Yang penting, jangan berhenti. Sekarang coba pikirkan, apa satu kebiasaan kecil yang bisa kamu mulai hari ini? Jangan tunggu 10 tahun lagi baru sadar. Karena hidupmu di umur 40 nanti adalah hasil dari kebiasaan kecil yang kamu bangun di umur 20-30. Kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa klik like dan subscribe, karena di episode berikutnya kita akan bahas lebih detail gimana kebiasaan kecil bisa melawan ketidakpastian global. Ingat, hidup bukan ditentukan oleh hal besar yang jarang terjadi, tapi oleh hal kecil yang kamu lakukan setiap hari.
Dan usia 20-30 adalah waktu emas untuk memulainya. Sampai jumpa di episode berikutnya.